Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Anissa Balkis Kusuma Putri. Hari ini saya akan membahas tentang bank digital, mulai dari pengertian, fitur utama, manfaat, hingga tantangan yang dihadapi. Nah, sebelum itu kita akan masuk dulu nih ke pengertian dari bank digital. Bank digital adalah bank yang semua layanannya berbasis aplikasi atau internet. Bedanya dengan bank konvensional, bank digital tidak memiliki cabang fisik sehingga nasabah bisa melakukan hampir semua transaksi hanya lewat smartphone dan internet saja. Nah, untuk di fitur utamanya, ada beberapa fitur utama nih, antara lain pembukaan rekening secara online, transfer instan, pembayaran cashless, hingga tabungan dan investasi digital yang bisa diakses 24 jam tanpa batasan lokasi. Nah, untuk manfaatnya sendiri, manfaat bank digital adalah kemudahan akses kapanpun, biaya operasional yang lebih efisien, proses transaksi yang cepat, dan transparansi keuangan. Selain itu, bank digital juga menghadirkan banyak inovasi baru nih. Salah satunya ya pastinya inovasi produk keuangannya. Namun, ada juga tantangan yang harus diperhatikan, seperti keamanan data dan ancaman cyber, rendahnya literasi digital sebagian masyarakat, aturan regulasi yang ketat, serta persaingan dengan bank konvensional. Contoh bank digital di Indonesia cukup banyak, misalnya Genius dari BTPN, lalu Blue dari BCA Digital, Bank Jago, Sibank, dan Line Bank. Nah, kesimpulannya, bank digital membawa perubahan besar di dunia perbankan. Layanan lebih praktis dan modern, tetapi tetap harus diimbangi dengan keamanan sistem dan peningkatan literasi digital masyarakat. Nah, sekarang kita sudah masuk nih ke review aplikasi dari Cbank. Sebagai mahasiswa, jujur aplikasi Cbank ini ngebantu banget dalam urusan keuangan sehari-hari. Awalnya saya pakai karena penasaran aja, soalnya banyak promo yang muncul di Shopee. Tapi setelah dicoba, ternyata worth it banget buat dipakai. Nah, sebelum itu aku akan mengenalkan Cbank kepada teman-teman. Cbank adalah bank digital milik Group, perusahaan induk Shopee. Jadi, aplikasi ini terintegrasi dengan Shopee. Nah, keuntungannya dari Cbank ini adalah transfernya gratis hingga 100 kali per bulan. Dan yang selanjutnya itu bebas biaya admin, tanpa biaya admin per bulan, bunga tinggi hingga 6% dan bunga cair setiap hari. Jadi bunga tabungan dihitung dan dibayarkan setiap hari. Nah, lalu apa saja yang bisa kita lakukan di Bank? Kita bisa menabung, deposito, transfer, tagihan, bahkan kita bisa menggunakan fitur kris. Nah, oke, langsung saja kita ke fitur transaksi dan e-wallet. Nah, transaksi mudah di Cbank, transfer antar bank, virtual account, dan top up e-wallet lebih mudah di Cbank. Nah, jadi untuk tampilannya ini benar-benar sederhana dan user friendly, cocok banget nih buat kita sebagai mahasiswa yang sukanya tuh dan pengennya tuh yang simple-simple. Nah, keuntungan yang bisa teman-teman nikmati yaitu transfer gratis, real-time sistem konfirmasi otomatis, dan juga transaksi aman karena dilindungi dengan dua faktor autentikasi. Nah, bagaimana untuk langkah-langkahnya? Yang pertama, buka aplikasi Bank kamu dan pilih menu transfer, pilih menu bank lain, klik metode transaksi nomor rekening. Nah, klik untuk mencari bank yang kamu tuju, dan ini untuk pilihan banknya banyak banget ya.
Lalu masukkan nomor rekening bank yang ingin kamu tuju, masukkan nominal transfer dan klik tombol selanjutnya, dan periksa ulang bank dan nomor rekening yang kamu tuju, serta nominal transfer yang tertera. Masukkan PIN si bank kamu untuk konfirmasi, dan selamat kamu sudah berhasil transfer uang ke bank lain. Nah, lalu tadi kan transfer bank, kalau transfer e-wallet kayak gimana? Sebenarnya sama aja teman-teman. Jadi kita bisa buka dulu aplikasi si bank dan kita pilih top up e-wallet yang di sini nih. Dan selanjutnya pilih e-wallet yang ingin kamu top up. Ada ShopeePay, GoPay, OVO, Dana, Link Aja, dan Isaku. Nah, masukkan nomor handphone yang terdaftar pakai e-wallet yang kamu pilih. Masukkan nominal top up yang ingin kamu inginkan dan klik tombol selanjutnya. Periksa ulang nomor handphone yang kamu tuju serta nominal top up yang tertera. Masukkan PIN dan selamat kamu sudah berhasil top up e-wallet. Nah, di sini juga ada daftar BI Fast, yaitu kamu tinggal klik nih di menu pojok kanan bawah yang saya dan pilih pengaturan BI Fast. Klik hubungkan ke si bank dan pastikan data kamu sudah benar dan klik daftar sekarang. Masukkan PIN dan selamat, kamu sudah berhasil mendaftarkan akun kalian untuk BI Fast. Dan untuk selanjutnya yaitu transfer group, kamu bisa buka aplikasi si bank dan pilih menu transfer. Pilih menu transfer group, klik buat grup baru. Nah, pilih anggota grup atau rekening tujuan berdasarkan transaksi terakhir atau tambah anggota rekening tujuan baru. Konfirmasi grup transfer kamu juga dapat menambahkan nama grup, klik pilih, klik atur jumlah, masukkan nominal transfer dan catatan, lalu klik kirim ke grup ini. Periksa ulang bank dan nomor rekening seluruh anggota yang kamu tuju, serta nominal transfer yang tertera. Masukkan PIN. Selamat, kamu sudah berhasil transfer ke grup. Periksa hasil transaksi grup kamu di halaman riwayat transaksi. Jadi, selain transfer gratis, juga bisa kirim uang ke bank lain tanpa biaya admin. Jadi enak banget nih kalau misalnya teman-teman sering patungan nih sama teman, bisa gunain fitur ini. Nah, selanjutnya kita ke fitur transfer terjadwal. Yang pertama, kita klik menu transfer, pilih transfer terjadwal. Buat jadwal transfernya, pilih penerima, masukkan nominal transfer, dan pastikan tombol jadwal transfer sudah aktif. Nih, yang hijau ini nih, yang tombol hijau. Pilih tanggal mulai dari transfer terjadwal, pilih frekuensi transfer terjadwal, pilih tanggal akhir dan dari transfer terjadwal, cek biaya transaksi dan pilih lanjut. Lalu, klik konfirmasi jika telah sesuai, masukkan PIN, dan transfer telah dijadwalkan. Jadi dana akan otomatis dipotong dari rekening si bankmu pada tanggal transaksi dan kamu dapat melihat dan mengatur transfer yang sudah terjadwal dengan klik lihat daftar jadwal transfer. Nah, selanjutnya kita masuk ke fitur top up dan bayar tagihan. Jadi teman-teman bisa bayar semua tagihan dengan lebih mudah di si bank. Bisa pulsa, data, roaming, PLN, pembayaran kartu kredit, BPJS, internet, dan TV kabel, PDAM, angsuran kredit, dan PBB. Semuanya bisa dalam satu aplikasi. Nah, yang pertama kita buka aplikasi si bank, terus pilih menu top up dan tagihan. Pilih menu bisa pulsa, data, atau roaming, dan masukkan nomor handphone yang ingin kamu top up, dan pilih nominal top up atau paket data. Klik konfirmasi, masukkan PIN, dan selamat, kamu sudah berhasil membayar pulsa dan data kamu. Jadi, semua bisa ya langsung di aplikasi, mau bayar dari PLN, pulsa, bahkan sampai ke angsuran kredit, semuanya bisa di sini dengan mudah banget. Dan untuk PLN pun, caranya
kurang lebih sama aja ya teman-teman, sama-sama mudah gitu. Dan untuk pembayaran kartu kredit dan yang lainnya juga sama-sama mudah dimengerti. Jadi benar-benar aplikasi si Bank ini, untuk keunggulan yang tadi aku sebutkan yaitu bahwa untuk tampilannya itu benar-benar user friendly banget. Nah, lalu selanjutnya kita bisa ke kris, fitur kris. Jadi beli ini itu lebih mudah pakai kris di si Bank. Bagaimana langkah-langkahnya? Jadi kamu tinggal klik tombol kris di tengah ini nih, di bawah tengah ini. Lalu arahkan kamera HP kamu pada kode kris merchant atau pilih gambar dari album. Masukkan nominal dan pastikan ya jumlahnya udah sesuai. Klik konfirmasi, masukkan PIN. Selamat, pembayaran kris kamu sudah berhasil diproses. Jadi benar-benar si bank ini memudahkan kita di segala aktivitas pembayaran ya. Nah, lalu kita masuk ke setor dan tarik tunai. Kini bisa dilakukan di gerai mitra si bank dengan proses transaksi yang lebih mudah dan pilihan lokasi lebih banyak. Keuntungan apa saja yang bisa teman-teman nikmati, yaitu bisa transaksi dari aplikasi, proses setor atau tarik tunai jadi lebih mudah dan aman, real time, dan pilihan lokasi lebih banyak. Jadi di sini ada gerai Indomaret dan agen mitra Shopee ya, tapi sama aja kurang lebih teman-teman caranya. Tinggal pilih menu setor tunai, pilih lanjutkan, pilih masukkan nominal tarik tunai dan klik lanjutkan. Cek biaya transaksi dan klik next atau lanjutkan. Cek nominal dan biaya transaksi, klik konfirmasi jika telah sesuai. Masukkan PIN, kunjungi gerai Indomaret, dan informasikan ke kasir untuk melakukan transaksi payment point si bank, lalu berikan kode setor tunai. Nah, setor tunai telah berhasil dilakukan dan akan otomatis ditambahkan ke rekening si bankmu dan simpan bukti transaksi dari kasir. Nah, di sini juga ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan terkait sektor dan tarik tunai di Indomaret. Teman-teman bisa cek sendiri nih untuk informasi lebih lanjutnya. Lalu kita bisa buka rekening via Shopee. Jadi buka rekening lebih mudah di Bank karena kita bisa melakukannya melalui aplikasi Shopee. Nah, caranya mudah banget. Yang pertama kita buka aplikasi Shopee di halaman Shopee Pay, pilih nabung di Bank. Lanjutkan membuka rekening, siapkan iktp dan isi data diri kamu pada e-form. Lakukan verifikasi wajah dan hubungkan si bank dengan Shopee Pay. Selamat, rekening si bank berhasil dibuka. Semudah itu. Kalau saya sih langsung download ya saat itu, pas udah tahu mengenai ini. Lalu yang selanjutnya, top up dan penarikan dana. Jadi, kita bisa langsung isi saldo Shopee Pay menggunakan si bank dan tarik dana dari Shopee Pay ataupun seller wallet ke rekening. Caranya kurang lebih sama aja, kita isi saldo, pilih rekening si bank, bayar instan, pilih nominal top up yang ingin kita bayar, lalu klik bayar sekarang, akan diarahkan ke aplikasi si bank untuk diminta memasukkan PIN si bank kamu. Nah, selamat, kamu sudah berhasil top up Shopee Pay menggunakan si bank. Ini adalah fitur yang paling sering saya pakai, teman-teman. Apalagi kalau misalnya sering belanja di Shopee ya. Jadi ini benar-benar terpakai banget. Dan biasanya ongkirnya tuh jadi lebih murah gitu. Dan kita langsung ke produk perbankannya aja, yaitu ada tabungan, deposito, si bank pinjam, dan produk non-digital. Di sini aku akan membahas tabungan. Jadi untuk tabungan ini, satu rekening untuk beragam aktivitas finansial harian. Dengan keuntungan, bunga tabungannya tanpa saldo minimum dan bebas tarik kapan saja, dan bunga cair setiap hari. Untuk caranya tuh sama saja, download dulu di
App Store dan Google Play Store, eee, daftar menggunakan nomor handphone dan OTP, siapkan iktp dan isi data diri kamu pada e-form, verifikasi wajah. Nah, selamat, rekening SIBank berhasil dibuka. Semudah itu, guys. Langsung saja kita download ya. Lalu untuk selanjutnya itu deposito bunga hingga 6%, investasi praktis lebih untung di SIBank. Keuntungan yang bisa kita nikmatin, kita bisa memaksimalkan keuntungan kita dengan suku bunga yang lebih tinggi, buka deposito dengan minimal penempatan rendah, jadi minimal saldonya itu 1 juta ya teman-teman. Dan untuk jatuh temponya ini 1, 3, 6, dan 12 bulan. Jadi dapatkan keuntungan bunga dengan bulan jatuh tempo sesuai pilihanmu. Nah, untuk langkah-langkahnya itu teman-teman bisa buka aplikasi SIBank dan pilih menu deposito, pilih buka deposito, masukkan nominal penempatan dan pilih tenor serta instruksi jatuh tempo yang diinginkan, lalu buka deposito, konfirmasi nominal deposito, tenor, dan instruksi jatuh tempo yang sudah dipilih, dan selamat penempatan deposito kamu telah berhasil. Nah, langsung saja kita masuk ke riwayat transaksi dan statement. Jadi, kita bisa memantau dan atur transaksi kita dengan mudah di SIBank. Nah, kita bisa klik di fitur ini yang saya di pojok kanan bawah, pilih statement, pilih periode history atau statement yang ingin kita lihat. Nah, statement kamu siap untuk diunduh. Jadi, kita tuh bisa melihat riwayat transaksi kita. Jadi, benar-benar transparansi banget ya si bank ini. Lalu, yang selanjutnya ke informasi keamanan dari si bank. Nah, keamanan aplikasi si bank, nikmati keamanan layanan perbankan digital dengan teknologi paling mutakhir di si bank. Nah, keuntungan yang bisa kita nikmati yakni verifikasi 2 langkah. SIBank melindungi transaksi dengan verifikasi 2 langkah untuk mencegah transaksi yang tidak diinginkan. Lalu ada sistem enkripsi, mencegah akses tanpa izin dengan mengenkripsi informasi dan mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Nah, langkah-langkahnya itu buka aplikasi SIBank kamu, klik menu saya yang ada di pojok kanan bawah, lalu yang selanjutnya pilih keamanan akun. Nah, di sini kamu bisa memperbarui PIN dan password atau mengatur Face or Touch ID kamu. Sudah selesai, semudah itu, teman-teman. Seperti itulah review aplikasi SIBank dari saya. Jadi, SIBank ini benar-benar memudahkan ya, khususnya buat saya sebagai mahasiswa, entah buat transfer ke teman, bayar belanja online, atau sekedar nabung recehan nih, biar saldo nambah nambah dikit tiap hari. Jadi, kalau saya secara pribadi biasanya pakai SIBank buat transfer patungan, kayak tadi tuh di fitur tadi. Transfer patungan biar nggak ribet cari cash, dan juga yang selanjutnya buat bayar Shopee langsung tanpa ribet, dan nabung recehan sisa jajan biar saldo auto tumbuh tiap hari. Tapi di balik itu pastinya ada kelebihan dan kekurangan dari aplikasi SIBank. Kelebihannya yaitu bunga tinggi, saldo bertambah tiap hari, gratis transfer, hemat biaya admin, dan nyambung sama Shopee, pembayaran jadi lebih gampang, dan aplikasinya itu ringan dan sederhana dengan, UI-nya yang user friendly juga. Tapi kekurangannya itu belum ada banyak layanan fisik, seperti kartu debit atau ATM-nya. Jadi, untuk si bank ini masih fokusnya digital. Jadi buat orang yang terbiasa pakai bank konvensional mungkin agak susah buat adaptasi dengan si bank ini. Jadi, pokoknya aplikasi si bank ini benar-benar bisa jadi salah satu tools keuangan andalan mahasiswa. Praktis, simple, dan bikin hidup lebih gampang. Nah, jadi fintech telah merevolusi cara kita berinteraksi dengan layanan keuangan. Nah, salah satunya si bank nih, sebagai salah satu bank digital membuktikan bahwa teknologi bisa membuat tabungan, transfer, pembayaran, hingga integrasi belanja online jadi lebih praktis. Dengan fitur-fitur yang ditawarkan, si bank layak jadi contoh nyata bagaimana fintech bekerja dalam kehidupan sehari-hari kita.
Demikian penjelasan saya mengenai fintech dan review aplikasi Cbank. Semoga bisa memberikan gambaran yang jelas tentang peran fintech di masa kini dan masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.